Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la mathilu lahu wa la niddu wa la nidda lahu. أنزل على قلب عبده وحبيبه محمد قرآنا عربيا من تمسك فاز فوزا عظيما. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh barakah, bulan penuh maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan pengharapan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Pernah suatu ketika sahabat Nabi pulang dari peperangan. Kita tahu yang termasyhur yaitu perang Badar Kubra. Perang ini diikuti oleh para sahabat Nabi. Tidak seimbang dengan lawannya, kaum kafir Quraisy. Jauh berbeda. Tapi kaum muslimin mendapatkan kemenangan ketika itu. Dengan sangat bahagia para sahabat menjumpai Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Ji'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar." Faqila ya Rasulullah, ma huwa jihadil akbar? Faqala Rasulullah, jihadun nafsi. Mengapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa perang melawan hawa nafsu merupakan perang yang lebih besar dibandingkan perang Badar Kubra? Padahal kita tahu perang Badar Kubra perang yang maha dahsyat ketika itu, karena kaum muslimin tidak sebanding dengan kaum kafir. Tapi Rasul mengatakan sebaliknya, perang melawan hawa nafsu lebih besar dibandingkan perang melawan secara jasmani. Kenapa? Secara logika, perang melawan manusia yang kelihatan, apalagi di dalam Islam dikatakan apabila kita perang melawan musuh-musuh Allah, maka dijanjikan surga. Baik dia menang, maka ia mendapatkan kemenangan. Apabila ia mati,
maka Allah menjanjikan surga padanya dan diberi gelar seorang yang syahid. Tetapi apabila seseorang itu kalah melawan hawa nafsunya, yang mana kita tahu bahwa hawa nafsu ini ditunggangi oleh syaitan. Berarti apabila kita kalah melawan hawa nafsu, maka neraka nanti apabila kita tidak bertaubat. Oleh karena itu, saya mengajak kepada saudara-saudari kita, sebelum kita menjumpai bulan suci yang mulia ini, yang tidak berapa lama lagi, yaitu dalam hitungan hari, mari kita sama-sama meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta maaf kepada sesama kita, sehingga bulan suci Ramadan menjadi bulan suci yang penuh dengan ampunan, sehingga kita apabila telah melewati bulan suci Ramadan seperti anak bayi yang baru dilahirkan. Kita takut apabila kita yang menjumpai bulan suci Ramadan ini tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiya al-minbar faqala amin amin amin. Faqila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadha? Faqala qala li Jibril أرغم الله ألف عبد أو بعد دخل رمضان فلم يغفروا فقلت آمين ثم قال رغم أنف عبد أو بعد أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة فقلت آمين ثم قال رغم أنف عبد أو بعد ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين. Yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar, lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat bertanya-tanya, mengapa Rasulullah mengatakan amin, amin, amin? Mereka bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau berkata demikian? Kemudian beliau bersabda, baru saja Jibril mendatangiku. Lalu Jibril berdoa, Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan amin. Pada amin yang kedua, Allah melaknat seorang hamba yang mengetahui kedua orang tuanya yang masih hidup, namun itu tidak membuatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah mengatakan amin. Yang ketiga, Allah melaknat seorang hamba yang tidak bersalawat. Ketika disebut namamu, maka aku katakan, kata Rasulullah, amin. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam keadaan kondisi negara kita yang sedang tertimpa musibah, yang sekarang ini musibah COVID-19, semoga tidak menghalangi kita untuk selalu beribadah, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pada momentum bulan suci Ramadan ini, semoga menjadi momentum di mana kita menjadi orang-orang yang dijanjikan di dalam ayat yang sudah saya bacakan di atas tadi, yaitu orang-orang yang bertakwa. Semoga tahun ini
bisa menjadi tahun yang penuh berkah dan maghfirah. Karena berlipat ganda ujian yang kita hadapi, mulai dari musibah COVID-19, dan juga kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, itu datang dari diri saya sendiri. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.